Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub dari Ngampel sini saja. Ya. Kamu Gus, badai tanya. Kita itu belum tahu Allah, belum pernah ketemu Allah. Hai, gimana caranya biar kenal dengan Allah? Itu saja Gus. Atur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Gus, kula badhe nyuwun pirsa dhateng panjenengan. Saking pundi? Saking Dolopo. Delopo. Nggih. Delopo niku pundi, Pak? Madiun. Madiun kan. Ngoten. Nggih, monggo, Pak. Nuwun sewu Gus, menika kita menika kan mempelajari ilmu tasawuf utawi tauhid. Di dalam mempelajari kala wau banyak rintangan, fitnah-fitnah ingkang luar biasa. Tur menika penghinaan dateng sedaya keluarga. Lah menika kan kita tasih urip wonten ing alam donya selalu dipun hina menika, tapi kawula menika justru wonten hinaan menika mendel. Amargi apa kersane mboten terjadi kegaduhan wonten lingkungan. Lah dalam hati kawula niku tasih wonten rasa mesakaken dumateng ingkang menghina utawi ingkang mencepooh menika dalam arti menika menika kula mengingat la haula wala quwata illa billah. Menika tasih kenging sirik kopi menapa mboten mekaten atur kula jaranganipun nyuwun pamunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kami menjawab apakah itu termasuk syirik khafi napa mboten, saya tak proses dulu. Apabila jenengan iki duweni keimanan pangrasa, tekani cemoohan, itu tidak datangnya dari makhluk, tetapi iku ujian dari Allah, jenengan lanjut berjalan terus apa ndak, maka itu bukan termasuk syirik khafi. Saya ulang, apabila di dalam hati sampean datangnya cemoohan yang secara realita dari makhluk, tapi hati sampean melihat Allahnya, yang menjadi ujian datang jenengan, jalan terus laku jenengan apa tidak pada Allah, maka itu bukan termasuk syirik khafi. Tetapi jikalau jenengan masih ada di dalam hati munculnya cemoohan dari makhluk, akhirnya ning ati sampean iku ono rasa mesake, mohon maaf, terhadap beliau-beliau. Memang secara basyariah Kanjeng Nabi pernah ngoten niku. Lihat di dalam surat Al-Hijr sebelum ayat 99. Pernah Rasulullah itu berkeluh hati. Allah mengatakan, Muhammad, jangan sempit dadamu. Fasabbih bismi rabbika. Bersucilah atas nama Tuhanmu datangnya ini. Beliau itu mesake terhadap kita pada saat itu umatnya yang mencemooh. Karena sejatinya datangnya air ini untuk menyuburkan tanah yang tandus. Biar kelihatan hidup-hidup itu. Untuk
untuk memberikan cahaya terhadap hati kita yang gelap. Berhubung salah terima, tur nggak paham, akhirnya wajarlah muncul cemoohan. Bapak Ibu, jikalau jenengan ini nengati kok sik nyawang makhluknya yang mencemooh, maka jelas kita masih kesandung kali syirik khafi. Kalau dalam pandangan sisi kacamata syar'i, enggak Pak. Memang tidak termasuk syirik jali, jelas enggak. Kalau dipandang dari sisi kacamata hakikat, masih Pak. Sebab yang disebut syirik khafi, syirik lembut, iku luwih lembut katimbang banyu. Lebih halus katimbang angin. Wis kados kula iman munculnya pahit dari kopi. Oh halus. Karena secara akal realitanya dari kopi. Sebab kalau tidak minum kopi ya tidak terasa pahit. Allah ya karim. Jadi di situ Pak ya. Sampean saged nimbang-nimbang ning ati sampean wau nyawang sangka Allah apa nyawang sangka makhluk nggih. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nami kula Fauzi dari Magetan. Nggih. Badhe nyuwun pirsa Gus. Ketika kula taksih kecil nate derek belajar ngaji wonten ing Langgar. Midanget bilih kata-kata alhamdulillah, alhamdulillah tais kabeh puji iku lillahi kagungane Allah. Alhamdulillah tais kabeh puji patang perkara iku kagungane Allah. Yang kami tajakan puji 4 perkara niku siapa saja kepada siapa Gus, dan bagaimana pandangan puji-pujian itu menurut hakikat. Sehingga pun masalah bacaan sholawat. Memang sholawat niku dianjurkan, ya, atus wonten firmanipun Allah niki sampun wong langsung kita pireng, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Bahwa sesungguhnya Allah dan para malaikatnya itu membaca sholawat kepada Nabi. Hai orang-orang yang beriman, bacalah sholawat dan salam kepada Nabi. Yang saya tanyakan Gus, bagaimana sholawatnya Allah kepada Nabi dan juga bagaimana sholawatnya malaikat kepada Nabi. Seterusnya, bagaimanakah pandangan syariat dalam sholawat itu dan juga bagaimana pandangan hakikat mengenai sholawat. Sekian Gus, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdu utawi sekabeh puja dan puji iku lillahi mung kagungane Gusti Allah. Terkait masalah puja dan puji Bapak Ibu, memang di situ diterangkan ada 4 perkara. Kudus ala kudus, kodim ala kodim, kudus ala kodim, kodim ala kudus. Monggo kita urai. Pandangan syariat tentang 4 pujaan. Pertama,
dari sisi manusia terhadap manusia yang lain. Kudus alaku kudus. Jenengan memuja terhadap orang lain karena jenengan mendapatkan pertolongan dari orang lain. Secara syariat, realita enggak apa-apa. Jenengan mengatakan alhamdulillah matur suwun Pakde pun nulung kula. Nah ngaten nggih. Karena jenengan beriman melihat makhluke. Secara kacamata syariat ini belum dikatakan syirik. Karena syariat itu memandangnya hanya syirik jali. Nggih, nyun sewu, iki pelajaran di dalam makom am memang seperti itu. Akhirnya dalam hati jenengan itu beriman sing nolong adalah Pakde. Sehingga sampai kapanpun hati jenengan, ruhaniah jenengan tidak bisa sampai makrifat Allah. Sebab ketutupan Pakde. Bukan perkarane Allah ketutupan loh nggih. Allah nggak bisa ketutupan dengan apapun. Kita yang ketutupan dengan wujud selain Allah. Itulah akhirnya kita tidak tahu wujudnya Allah. Miturut syariat rapopo. Syariat loh ya. Karena syariat memandangnya itu tentang syirik itu hanya jali. Belum membahas syirik khafi dereng. Berarti miturut kacamata syariat rapopo. Nah ngoten nggih. Sebab nek jenengan boten matur suwun, Pakde mesti ngrasani jenengan. Orang kok ditulung ora ono matur suwune. Ngomong matur suwun Pakde, ngene gak iso ta? Lah mangkel nggih, ngoten nggih. Wis. Ini kalau dibiarkan terus seperti ini, mungsuhan dadine. Wis. Kudus ala kudus. Sekarang kudus ala kodim. Pujine menungso terhadap Tuhani. Bahasa syariat berupa apa? Penyembahan sampean. Rupa sholat, rupa zakat, rupa poso, lan sak pitruti. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ketika saat mujo dateng kodim, kudus iki ora ketemu kodim, malah ketemu kudus. Buktinya kita sholat eling selain Allah. Kalau kita tetap masih di makom am, gak usah diungkiri. Inilah fakta, realita terhadap kita seperti itu. Makanya sholat khusyuk ku wangel. Mboten saged alias kalau kita masih di am. Mboten saged ketemu Allah, mboten saged. Niki durung dipandangi dari pandangan hakikat loh ya. Rapopo. Lah ngoten ta? Sing penting sholat. Saya penuh atau ilah kalau membahas tentang al-ubad niku wonten golongan-golongan. Wonten al-ubad al-ibadah. Alih memuja pada Allah. Lewat sholat. Ono wong sholat iku atine sik pengin disawang wong. Ono wong korban pengin diwahne wong. Iki makome dhewe-dhewe. Loro, ada seseorang yang beribadah sudah lepas gak krono wong, tapi krono pahala, krono surga. Atine sik madhep krono makhluk, yaiku rupa surga, didohno siksa neraka supaya diawehi ganjaran. Ada orang beribadah al-ubad ini sudah lepas kedua-duanya.
yang disebut lillahi ta'ala. Karena Allah. Artinya ketika sholat dirinya sudah fana. Semuanya itu bisanya ini terjadi hanya karena Allah. Kilahuma madmumun. Golongan 1 dan 2 berarti bukan yang ketiga tadi loh ya. Miturut Syekh Ibnu Athaillah, Gusti Allah iku sih maidu. Tahu maidu? Masih mencaci. Ngono wae nek kata wae nek ganjaran gak gelem budal. Nek kata iming-iming surga gak gelem budal. Akhirnya budal kita, berangkat kita karena biar tidak dimasukkan neraka. Wis ojo disalahne, Pak. Karena makomnya sendiri-sendiri. Cuman pertanyaannya kapan kita untuk ke makom yang nomor 3? Ini loh maksud saya. Sehingga datangnya dinu tauhid ini bukan perkara ini menyalahkan orang dalam makom 1 dan makom yang lain. Enggak, untuk supaya lekas naik makom. Loh ngoten niki. Tergantung kita. Mau ndak? Monggo kerso. Kudus ala kodim. Terus kodim ala kodim. Kodim ala kudus. Iki pandangan syariat dulu. Ya kuwi maksude pujine Allah menyang kawulane. Bentuke apa? Nyun sewu, pandangan syariat jenengan digampangkan tentang sifat Rahman. Mencari kehidupan kebutuhan dunia diparingi gampil karena ketaatan kita di dalam perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah secara fisik, secara syariat. Itu pandangan syariat. Qadim ala qadim, pujine Allah terhadap Allah sendiri bagaimana? Ini secara syar'i nggak bisa ngungkap. Hanya saja secara syar'i memberikan keterangan tentang masalah sifat jaiznya Allah. In aroda syai'an ayyakula lahu kun. Sudah cukup di situ. Karena memang terbatas. Sekarang pandangan hakikat yok nopo. Kudus ala kudus. Pujinya manusia terhadap yang lain. Pada manusia yang lain. Gini Pak, jenengan wau ketika mengucapkan matur suwun Pakde, terima kasih Pakde, itu hanya bahasa lesan. Bahasa hati iman sampean Pakde maksudnya urip sing ana kuno sinten? Tapi kan gak diucapno. Nek sampean ucapno matur suwun Allah, geger mboten? Geger terhadap mereka yang belum makom khos atau khawasul khawas, si makom am, mesti geger karena nggak paham akhirnya jadi fitnah lah ngoten nggih. Yes, kudus ala kudus. Sekarang kudus ala kodim, hakikatnya ya apa? Ngeten Pak. Ketika jenengan sebagai manusia jasad ngibadah nyembah nang Gusti Allah, cara syariate melaku hafidu ala sholawah, jamak dugi sholat, sholawah iku jamak dugi sholah, artinya madep. Ini wajah tu wajia, cara dohirin jenengan sholat 5 waktu jasad iki. Ati sampean madepe mung dateng Gusti. Lha niki lho. Kudus ala kodim. Lah kodim ala kudus kebalikannya bagaimana? Jenengan saged dahar, saged nyawang, saged ngrungu, saged gondo, saged ngrasa. Apapun itulah pelayanan Allah. Puji
janjinya Allah terhadap jenengan niki nek jenengan nyadari sing nglayani kabeh Gusti wis Qadim ala Kudus. Sekarang Qadim ala Qadim gendeng jenengan wis. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis shalah li dzikri. Surat Toha ayat 14. Ningati sampean sudah kefanaan selain Allah termasuk diri jenengan. Akhirnya di dalam hati jenengan bergemuruh aku Allah. Tapi gak metu nang jopo. Loh niku kok sampean tokno ning YouTube pisan. Kuwi cekne paham. Lho maksudku. Cekne paham. Apakah Rasulullah juga menjelaskan ini? Wis, ngeten mawon. Totoan ketokan manuk. Wis gelem kula. Nek pancen Rasulullah tidak menjelaskan ini, ketokan manukku. Mergae kula wis gak duwe. Wani kula ketokan. Buka di dalam surat Al-Anbiya ayat 25. Ini pembuktian kalau Rasulullah juga menjelaskan. Buka dalam surat Al-Ikhlas ayat 1. Ini bukti bahwasanya Rasulullah menjelaskan tentang ahad. Al-Anbiya ayat 25, di situ Allah berkata, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Artinya Muhammad dalam Gusti. Saya Allah maksudnya ya. Langsung dialog pada Muhammad. Tidak pernah mengutus utusan sebelummu, Nabi Isa dan seterusnya, termasuk dirimu, kecuali wajib membawa, mengemban, menjelaskan terhadap umat tentang wahyu intiku. Apa? Rupane wahyu adalah la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah kecuali aku. Fa'budun, ajarkan itu semuanya supaya umatmu hanya menyembah aku. Dalam hadits qudsi, janganlah kau menyembah namaku Allah. Jangan menyembah sifatku. Jangan juga menyembah zatku. Tapi sembahlah aku. Iki ya napa maknane? Berarti lewat surat Al-Anbiya ayat 25 bukti kalau Rasulullah juga mengajarkan tentang keesaan pada Allah pada umat pada saat itu. Jikalau tidak, gak mungkin muncul surat Al-Anbiya ayat 25. Munculnya wahyu Allah surat Al-Anbiya ayat 5 sebagai bukti yang tidak bisa dibantah kebenarannya kalau ini juga disampaikan Rasulullah. Tapi mohon maaf, kita ingat dalam surat Ibrahim ayat 3 ada kelompok untuk melarang memahami ayat ini. Alladzina yastami'unal qaula wa yattabi'u subhanallah. Alladzina yastakhibunal hayata dunya alal akhirah. Golongan-golongan mereka ini melarang jenengan kali kula memahami apalagi mengajarkan tentang la ilaha illa anta, lebih-lebih la ilaha illa ana. Dengan cara yastakhibunal hayata dunya, dihadapkanlah keterangan bagaimana Anda itu condong senang terhadap kehidupan dunia. Kalau sudah masuk di situ alal akhirah, kita akan lalai pada akhirat. Kita akan lalai pada Allah yang sejati. Tidak hanya itu, wa yasudduna an sabilillah. Dia akan menghalang-halangi Anda jalan menuju Allah. Tidak hanya itu, wa
yabghunaha iwaja. Mereka akan membengkokkan tujuan ending sampean untuk takarrub bertemu Allah, dibengkokkan. Sebelum ayat itu ditutup, kalimat ulaika fi dhalalim ba'id. Jelas mereka itu tersesat jauh. Tinggal kita percaya atau tidak. Monggo. Makanya saya tidak bisa berpikir, Pak, kalau ada kelompok yang mengatakan Rasulullah tidak pernah mengajarkan tauhid anta wa ana. Mohon maaf. Anta bisa dibuka dalam surat Al-Anbiya juga ayat 87. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal. Itu ceritanya Nabi Yunus. Oke. Bukannya saya menyalahkan makola-makola yang pernah mengatakan Rasulullah tidak pernah menyampaikan, ya sudah. Saya nggak bisa berpikir. Mungkin beliau belum ketemu ayat itu. Mungkin ya. Kalau sudah ketemu ayat itu, makhlus syahidnya, aku yakin iya Rasulullah juga menyampaikan. Makanya Pak, pahit betul ketika menyampaikan anta wa ana. Tapi sepahit apapun akan kulakukan. Saya sudah hampir 24 tahun nyampaikan ini, dan saya dicemooh, bahkan diusir, saya bahkan sudah melakukan dimasukkan penjara 3 tahun. Dan itu tidak menjadikan saya untuk berhenti bertablek sampai hari ini. Bahkan hikmah daripada saya tetap sabar di situ. Masyarakat yang tadinya membenci dan tidak aku benci, sekarang malah kulo didadekno kepala desa. Lah aneh sih ya. Makanya orang yang membenci Anda, tolong jangan dibenci dulu. Jangan. Beliau itu butuh proses pemahaman. Jangan langsung diantem, salah, sesat kau. Jangan. Maklumilah, karena beliau butuh proses. Kita dulu juga begitu, Pak. Makanya orang yang sholat secara syariat tanpa thariqah hakikat jangan disalahkan dulu. Beliau juga butuh proses. Yang penting berdakwalah dengan bahasa bijak seperti Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dicontohkan dulu. Jangan langsung diklaim kau sesat. Rokok. Jangan. Bimbinglah beliau-beliau, terutama ahli sampean, karena sampean sebagai kepala rumah tanggaku, anfusakum wa ahlikum naro. Dengan bijak. Walaupun membantah, bahkan membenci, janganlah kau benci. Karena beliau itu butuh proses, butuh hidayah. Nanti kalau sudah waktunya, pasti dia akan terima. Ibarat orang yang hamil, belum waktunya lahiran, dendeno ya apa ya ora iso. Engko nek wis wayahe wat, teko dhewe. Ngoten lho. Nggih. Asline kula niki turunane dukun bayi, Bu. Nggih, mbokku niku, kula niki dukun bayi. Mak kula dulu niku sebelum ada, mohon maaf, bidan, nulungi wong bayi. Kula sing ngeterno bengi-bengi ngoncor. Oh, rene belum ada lampu loh, Pak. Nggih kula terni. Ansine ngelmu niku jatuh ning kula. Kula diomongi mbok, sakjroning mbok niku sedo. Kelas terusno yo ngelmuku sing masalah nulung wong bayi. Hah? Kula ngoten. Nggih nek dokter, nggih Pak nggih, dapat lisensi atau dapat status, dapat legalitas. Lah kula makane dulu ketika saat wonten Puskesmas gitu, ada bidan-bidan, seluruh dukun bayiku hapus. Nggih. Kula eling, mbok niku nek carane ya, niki nek ana bidan tak wurui. Kula pernah diwurui mbok. Ana wong bayi nyungsang, tahu nyungsang ya? Sirahe kepale ana dhuwur.
Mestine sing normal iku kepalae ana dalane. Niku wonten dukur, mbok niku telaten ngoten. Wetenge niku si hamil diuyak-uyak ambek mbok. Diunser-unser. Diunser-unser akhirnya ngalih. Selama belum mapak, mbok mboten ngasal ojo wat le. Nek umpama wat tahanan sik. Ngertos wat nggih? Bahasa Indonesianya wat itu apa? Hah? Ngeden. Ya bahasa Jawa nih. Apa ya bahasa Indonesia? Tolong sing S1 lho. Kenapa? Mengedan. Mengedat. Oh, ngedat. Kalau SD mboten lulus, maklum ono. Nggih. Diuyak, diunsing-unsing, akhirnya pernah. Jadi nggak ada cerita dulu itu operasi nggak ada Pak. Zaman ada dukun bayi. Kula mboten ngertos, mbok ambek kecumi-kecumi. Bahasa kula niku dungane mungkin. Terus tak takokno nang mbok. Mbok, sampai niku cuma kecumi iku maca apa? Sholawat. Ngoten tok. Lah niki mungkin kan pertanyaan ini kan sholawat, gitu. Tak jawab. Sholawat kelas sing tak waca. Napa sholawate? Sallallahu ala Muhammad. Ngoten tok tak balik ning Quran cocok. Sehingga sholawat mengapa ada hubungannya ambek syafaat? Syafaat pertolongan gitu. Muhammad ternyata bayi iki. Gusti jenengan tulungi bayi sing nyungsang ben ora nyungsang. Ngono lho Jawane. Oh, ngoten. Akhirnya nggih enggak ada ceritanya orang bayi dulu operasi. Walaupun pinggul sempit, tahu pinggul sempit nggih? Wong wedok-wedok iki paham. Mbok niku nek carane nek pas nemokake pinggul sempit, kena ditiru. Jenengan sing pinggul-pinggul sempit. Nek bayi miturut mbok biyen diganjel bantal okongi. Niki le pinggul niku diganjel mbok batak. Kula ngene ngali ngoten niku. Wong kula si alit kok. Ngono iku nek mantuk mesti dilokno mbok. Menimpe njok ngono. Walaupun awakmu sik cilik lanang gak pantes. Ngoten. Asline Bu, kula sing nampa ngelmune, tapi jatuh nang Mbak Yu kula. Tapi sing muruki Mbak Yu kula. Ngoten lho. Eling-eling kula niki lanang, mosok sih gogon-gogon. Mohon maaf Bu nggih. Mohon maaf estu. Kula niki keturunan dukun bayi. Wis mbok kula niku ngoten. Kok tutuk kuno sih kemah. Oh, ngapunten karena memang iku mau wat sama dengan apa yang Allah qadim ala qadim itu keakuan makhluk dalam diri jenengan itu tiada. Mungkin dibuka makalah 112 tentang dikir menungso iku ana petang makom. Siji ana dikir tapi lali sapa sing didikiri. Contoh la ilaha illallah lah, tapi atine belakrak tutuk dinti. Wonten sing ngoten. Ana tingkatane wong dikir nomor loro, eling nang Allah tapi di Allah orang ngerti. Nyun sewu, dimon izin. Kula tahun 74 niku wis dibeat abah ning gone Thariqah Naksabandiyah. Estu. Kula diwajibno dzikir sir niku 1 hari 1 malam 20.000. Sekarang berapa? Sir loh, belum jari sir.
5.000 ya. Ada yang 10.000 lah ngoten nggih. Terus ndadekake kejadian pada diri saya, nyun sewu ora iso mangan. Mriki mboten saged pedhot. Muni ae terus. Kula sampe kerapekan. Ketika nasi mau saya makan, nasinya lo ngucap Allah. Ya ora iso. Melaku sak melaku nyun sewu ketemu hewan semut utawa suket kate kekinjak ngucap Allah mboten saged. Ya untungnya kula keluwen mboten kematen. Ono gunung. Dadi mboten saged. Dadi wit-wit gedhong-gedhong kabeh padha muni grepeken sampean kula. Akhirnya sondok gendeng. Sondok gendeng ya apa? Cara sakniki niku stres. Stres sing mboten 100%. Stres atine tapi akal mboten. Pernah ngalami seperti ini. Nyun sewu. Ada dzikir yang dimana ketika orang itu berzikir tapi dia ingat kalau semua yang menciptakan Allah tapi tidak tahu mana si Allah alias belum ketemu. Ketiga, ada orang dzikir tapi hatinya sudah merasa kalau Allah yang mendikirkan. Kalau Allah sudah dekat. Yang keempat, ada orang yang berzikir sudah kefanaan makhluk. Mon niki dzikir la ilaha illa ana. Itulah tahapan-tahapan tentang makom dzikir orang atau manusia itu. Motivasi saya, dzikir yang pertama naikkan kedua, kedua naikkan ketiga, ketiga teruskan sampai keempat. Itulah nanti kita akan mengalami beberapa makom muhadharah, mukasyafah dan musyahadah di sini. Sampai akan paham segala hal ilmu tentang dinut tauhid mungkin. Karena yang mempelajari langsung sampai iki langsung Gusti Allah. Sampai gak usah khawatir gak paham tentang ilmu ini, enggak usah. Langsung Allah dewe nanti. Sing penting jenengan kuatkan dzikir. Sebab ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Disinilah Pak. Jadi pujine Allah menyang dirinya sendiri ketika saat jenengan sudah kefanaan selain Allah. Berarti yang musyahadah, yang melihat, yang bersaksi Allah itu Allah sendiri. Makhluk ruh tadi sudah tiada, fana sudah enggak ada. Inilah yang disebut ahad. Muhammad kul huwallahu ahad. Jelaskan tentang keahatan Allah. Harus dijelaskan pada saat itu. Cuman mana yang dibuka berani? Gak ada yang berani. Karena apa? Karena masanya masa di mana Allah masih mengumpetkan, menyembunyikan. Nah sekarang sudah dibuka lebar, tapi ingat, kalau sudah dibuka terang-terangan oleh Allah, ingat sampai kecok omongan kula. Nek gak nyun sewu, san pedot manuku. Nek gak lho ya. Entah kejadiannya kapan, wallahu a'lam. Kalau manusia masih tetap bersikukuh imannya terhadap selain Allah, alias masih beriman pada masyiwallah, perkara selain Allah, wa ahlaknahum, Allah pasti ngancurno. Lihat pengalaman sejarah Rasul sebelum Kanjeng Nabi Muhammad. Gara-gara mereka masih bersikukuh menyembah berhala, menyembah selain Allah, dihancurkan dengan cara Allah sendiri-sendiri. Saya buka ning Quran, sejarah-sejarah apa umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi siapapun dihancurkan dengan cara Allah. Bahasa syariat bisa lewat tsunami,
bisa lewat gempa bumi, wis macam-macam. Wis kita tinggal nunggu waktu. Oleh sebab itu, saya hanya memberikan tahu, lekaslah sisa umur kita untuk kembali kepada Allah. Fafirru ilallah. Dikit jamak. Fafirru, lekas larilah, kembalilah kau pada Allah. Jikalau kau lekas kembali, maka Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Kegelapan hatimu terhadap Allah akan Allah sikap, buang, akhirnya terang benderang nyatalah Allahnya. Jikalau lampu cahaya ini gelap tidak menyala, maka gelaplah alam ini. Ketika lampu dinyalakan, maka sekali saat itu juga kegelapan akan berarti gelap itu sebetulnya fata murgana. Yang kedua tentang sholawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu taslima. Pertanyaannya, dari pandangan syariat dan hakikat bagaimana sholawatnya Allah malaikat terhadap kanjeng Nabi? Saged dibusek nggih niki nggih? Oke. Sholawat itu jamak dari sholat. Sholat miturut syariat diawali takbir, dipungkasi salam. Sholat secara hakikat adalah madepi ruh terhadap wujudnya Allah, wajahnya Allah. Kalau sholatnya ruh, madepi ruh, itu tidak hanya terletak di dalam aktivitas sholat secara syariat, tetapi juga terjadi di luar aktivitas sholat secara syariat. Paham gih? Karena apa? Karena Allah itu di mana-mana dan tidak kemana-mana. Jenengan di masjid yono Allah, jenengan ning pasar yono Allah, jenengan ning jero banyu ya ono Allah. Roh iku nek carane ambekan, roh lho ya, boten lewat oksigen. Nek jasad ya lewat oksigen. Nek roh boten. Walaupun roh ana jero banyu, ya iso ambekan. Nek jasad ana jero banyu, kelagepen. Boten saged ambekan. Artinya Rauhil Kudus, ruh yang sudah tidak bergantung pada nafsu. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Sebelum roh disebut roh yang suci, dia masih disebut nafsul mutmainnah. Disebut nafsul mutmainnah karena masih terbias oleh bisikan-bisikan yang sifatnya melalaikan Allah. Dengan begitu maka bahasa irji'i adalah fi'il amar, kata perintah. Mengapa diperintahkan irji'i? Karena sebelum ada perintah irji'i, ruh sampean kali kula iki masih dalam kondisi dalam budaknya hawa nafsu.
sudah tidak menjadi budaknya hawa nafsu, nggak mungkin asbabun nuzul muncul irji'i. Ibu ngongkon anake. Nah, kilo sapu sapa nono omai. Iku sebab omai kotor. Kalau nggak kotor alias bersih, nggak mungkin muncul perintah. Anane adanya muncul perintah karena ada kekotoran. Karena kita nggak kembali kepada Allah. Irji ila rabbiki. Kembalilah kau pada Tuhanmu. Nyun sewu Pak, ampun salah paham ya. Melihat dari ayat ini, irji'i ila rabbiki, berarti koyok-koyok nafsul mutmainnah iku wedok. Koyoke. Tapi maksud ini bukan dari maknawiyah, tapi lafdiyah. Lafdiyah ya kan gini, mutmainnah. Nah ini kan anak tanda mu'annas toh. Tanda mu'annas. Jadi pantas kalau di situ memakai ila rabbiki. Jangan dilihat dari maknawiyah. Sebab nafsu iku ruhaniyah yang kotor iku gak lanang gak nyun sewu. Tumona sampean Pak Dalang marindalang sing jenenge wayang iki mau gak kelambenan dilebokno kotak meteng. Wonten wayang meteng? Gak ada nggih? Berarti gak ono lanang, gak ono wedok. Tapi apa kok ono muannas? Sampeyan lihat dari lafdiyah mawon, ojo maknawiyah sampeyan mengki tambah keliru kabeh. Nyun sewu, iki kok melayu nanggone nahwu iku piye apa sih? Kita bahasin nang eksis nanggone bab hakikat. Nek bab hakikat kan wis lepas dari ilmu dohir lah ngono. Pun ngeten. Anane ruhaniyah jenengan kali kula arwah sampean. Arwah jamak dugi roh. Ruh itu berhubung ruh sampean iku masih dalam kondisi terbelenggu oleh hawa nafsu disebut ruh kang kotor, maka ada perintah untuk kembali kepada Allah. Karena ruh terus madepe nanggone nafsu, maka ruh diperintahkan untuk tinggalkan nafsu. Wa may yakfur bitaghut. Kalau kau peninggalkan selain Allah, maka wa yu'min billah, maka kau akan bertemu Allah. Iku kalau mau. Kalau enggak apa-apa. Jadi as-sholah itu maknanya adalah menghadapnya ruh pada wajah Allah. Modalnya apa? Rasa. Sambungi ruh menyang Allah itu lewat rasa. Makanya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah 256, faqadis tamsaka bil urwatil wuthqa. Pegang teguhlah tali Allah. Mana tali Allah? Zikir. Yang disebut zikir adalah ingat, sadar, lewat rasa, iman bahwasanya semua yang menggerakkan, semua yang berperan hanyalah ini zikir yang tidak diucap. Inilah yang menyambungkan ruh dengan Allah. Tali iku jangan dilepas. Kalau tidak dilepas sambung, maka itulah yang disebut sholat miturut hakikat. Otomatis akan memunculkan syafaat. Syafaat. Apa syafaat? Pertolongan. Lah, sinten sing nolong? Yo gesang ning awak sampean dhewe. Itulah Allah Subhanahu. Buka di dalam surat Az-Zumar. Surat Az-Zumar ayat 44. Tentang masalah syafaat.
kesuwen. Kul lillahi syafa'ah jami'an. Katakan Muhammad tentang syafaat. Kul ngomong sira Muhammad iki Allah sing dawuh. Lillahi ku tetap kedue Allah apa asyafaatu syafaat jami'an kelawan sekabehane. Muhammad katakanlah syafaat itu milik Allah semuanya. Berarti yang memiliki hak prerogatif, hak mutlak syafaat adalah Allah. Nih sampean kecok ini. Iman iki sampean kecok. Nah terus aku dengar Rasulullah itu bisa mensyafaati. Lah ngeten nggih? Terhadap umatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sholawat he wong orang beriman, wong Allah ambek malaikatnya bersolawat. Nyun sewu Pak. Muhammad ibnu Abdillah sebagai Nabiullah akhir zaman, la nabiyya ba'da, tidak ada nabi setelahnya, itu statusnya tentang syafaat titipan Allah. Allah nitip not syafaat terhadap kanjeng Nabi untuk diberikan terhadap umat. Bukan berarti Muhammad ini hak mutlak mempunyai syafaat. Sama dengan kopi. Allah menitipkan rasa pahit terhadap kopi, bukan berarti kopi sepenuhnya memiliki rasa pahit. Paham ya? Iman sampai harus pada Allahnya, jangan pada makhluk. Nek sampai iman sampai pada makhluk, bagaimana? Surat Luqman ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah. Jangan menyekutukan Allah dengan yang lain. Yang lain ini maksudnya makhluk. Jangan punya iman pada selain Allah. Yun sewu. Salat miturut hakikat adalah menghadapnya wajah ruh pada wajah Allah. Ketika saat betul-betul ini dilakukan, maka pasti syafaat datang, pertolongan Allah datang. Apa pertolongan Allah? Ruhaniyah jenengan dilepaskan Allah dari cengkeraman hawa nafsu, baik di dunia lebih-lebih di akhirat. Cuman pertanyaannya bagaimana sholawatnya Allah terhadap kanjeng Nabi? Apa sholawatnya Allah? Allah mengizini terhadap Muhammad ibnu Abdillah tentang masalah syafaat berupa ajaran dinul haq untuk disampaikan terhadap umat. Wes, iku syafaati. Syafaati malaikat membawa wahyu terhadap Muhammad. Inilah maksudnya. Membenarkan wahyu dari Allah terhadap Muhammad untuk disampaikan terhadap umat. Malaikat Jibril, menyampaikan terhadap Nabi Muhammad. Malaikat yang lain menyetujui alias membenarkan wahyu ini dari Allah disampaikan terhadap Nabi Muhammad, dari Nabi Muhammad disampaikan terhadap jenengan. Makanya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, sallu alaihi wasallimu taslima. Bali ening jenengan piyambe syafaat itu. Ketika jenengan iki sudah beriman dan melaksanakan zikir sesuai dengan petunjuk, maka disitulah syafaat akan datang. Berarti manfaati zikir itu untuk kita sendiri. Jelas ya? Oke.
Bapak sudah berapa ini? 2, 1 lagi. Bareng ngono, ibu nek pancen ibu ya ada yang tanya. Nek wonten bapak-bapak ngacung mawon, jadi panitia biar tahu. Monggo panitia kasihlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayub dari Ngampel sini saja. Ya. Kamu Gus badhe tanya. Kita itu belum tahu Allah, belum pernah ketemu Allah. Hai, gimana caranya biar kenal dengan Allah? Itu saja Gus. Hatur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya Pak, waktu di zaman Nukot Goib, jenengan sudah bertemu. Buktinya mana? Alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jenengan sudah berdialog. Cuman saat itu ruhaniyah belum disandingi akal dan nafsu. Murni ruhaniyah dengan Allah. Pertanyaan saya, lali mboten? Lali nggih? Oleh lali iku jenengan kalih kula sudah kebisikan nafsu dalam diri kita masing-masing. Makanya datangnya ajaran la ilaha illa anta wa ana untuk mengingatkan kembali kepada asal. Berhubung kita pisah dengan Allah, sekarang pertanyaannya bagaimana kita bisa mengenal dan bertemu Allah. Gusti Allah sering menyanyi, cuman kita saja yang tidak sadar. Yang kini aku kekasihmu yang dahulu. Wonten ki lagune? Kita setiap saat dan waktu disapa Allah, cuman kita tidak dengarkan sapaan itu. Jenengan nek ajenge dahar mesti disopo Allah weteng luwe. Nggih mboten? Tapi jenengan gak sadar kalau Allah menyapa. Sing gawe luwe sapa? Wis. Sampailah kita makan, ketemulah kita kenyang. Kita disapa Allah lewat kenyang. Tapi kita gak merasa disapa. Oke. Kita disapa Allah lewat takdir, kopi dan basti. Gak enak ambek enak. Dagangan kita lancar. Lha iku sapaan Allah. Umpama boleh saya katakan, hei wong Caruban, aku iki ono kene. Di tengah-tengah pekerjaanmu lancar. Aku sing gawe koyo ngene iki. Kita tidak merasa itu sapaan Allah. Mungkin jenengan iku beriman, iki gara-gara aku bendina salat duka, bersubuh waqiah, lah ngoten nggih, Rahman bengi wiritan. Allah ya karim. Nyun sewu Pak, imane umat itu sudah melenceng jauh. Ini bisa terdeteksi manakala kita sadar di dalam bagaimana petunjuk la ilaha illa anta wa ana, baru sadar. Kalau kita itu dolim pada Allah. Disapalah kita dengan takdir kopdi gak enak. Bapak loro rawaras-waras. Ibu loro ya ora waras-waras. Isine apa? Mek mengeluk. Sampak. Iki disandat sapa iki? Moro nangane katanya wong pinter. Wong pinter ya gendeng. Iman kak dilurusno malah dihasut. Iki digawe tanggamu.
kene. Wetenge gede Pak, diauyak-uyak. Terus metu pakune. Iku wis disiapno. Lho kok saged Gus sampeyan? Iya aku tahu ngono iku. Lho kula lakoni ya. Iya Bu. Itu semuanya ada sandiwara supaya jenengan iki percaya tentang hal itu. Padahal hanya Allah lah yang mampu mendatangkan mudarat dan manfaat. Hanya Allah yang bisa menyakitkan hambanya, memberikan sakit dan sembuh atau waras atau sehat. Kita disapa oleh Allah di situ, tapi kita tidak tahu kalau itu Allah menyapa. Allahu Akbar. Azan. Disapa Gusti Allah. Benang budalo. Lah ngoten nggih. Berhubung awak dhewe ngrungokno sing ngadan iku wong liya, ngerap bagi kopi. Enak turu. Nyun sewu. Oleh karena hati kita tidak peka kalau Allah yang menyeluk kita, memanggil kita, menyapa kita, akhirnya kita sakit hati pada sing adzan. Nggih mboten? Nyun sewu. Isoke muadzin ngucap adzan. Iku negano Allah ya ora iso muni. Sama negano Allah dalam diri saya. Cocot kuwi gak iso nyocot. Mboten saged. Karena tinggal jenengan iku melihat, memandangnya dari makhluknya apa uripe. Saya enggak punya hak bisa untuk berucap, Pak. Enggak bisa. Semuanya datangnya dari Allah. Jelas toh. Allahu khalaqakum wa ma ta'malun. Dan yang lebih tren hujahnya la haula wala quwata illa billah. Jelas itu. Terus bagaimana cara saya untuk bisa mengenal Allah sampai pada wujudnya? Nek ngomong proses ngeten. Jenengan kudu duweni guru akhirat. Lalu jenengan dididik ilmu hakikat la ilaha illa anta menuju ana. Jenengan harus berkholwat atau suluk atas dasar perintah dari guru kita. Dengan begitulah maka sampailah Anda pada Allah. Termasuk ngilmu-ngilmu apa yang kusampaikan yang tidak pernah disampaikan di tengah umum oleh orang lain. Jangan sampai heran karena semua ini muncul dan sumbernya dari Allah. Udah, itu prosesnya. Coron jenengan bisanya sampai di sini apa? Kudu nggawa sepeda, terus roh dalane, roh alamate, terakhir meripat gak wuto, nyampe sini. Umpomo seperti itu. Tumpaan minangka syariat, thariqah minangka jalane, hakikat tujuan sampean, nyatane tujuan disebut makrifat kalau sudah sampai di sini. Jelas nggih? Oke, ganti Bu pakai kesempatan dua kalau ada. Sing sarungan leren. Sing sewean Bu wonten mboten? Ada? Kalau ada ngajung, kalau enggak ada saya kasihkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gus, tolong jenengan jelasaken tentang zatullah, Allah, asma Allah, af'alullah, makaten mawon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 4 perkara dzatullah, sifatullah, asmaullah, af'alullah diahadiahkan jadi ahad, namanya hayat atau hidup.
Apa dzatullah? Minangka ruh. Apa sifatullah? Mohon maaf, ada asmaullah, ada af'alullah. Nek asma iku yo jenenge menungso, nek sifatullah anane manungso, nek dzatullah nek af'alullah penggaweane menungso. Tapi menungso itu bukan menungso. Ya apa karepe rek? Dzatullah wujude roh. Sifatullah wujud nyatane manungso. Asmaullah nomo teteluk manungso. Af'alullah maksudnya penggawean yang terjadi pada diri manusia. Petang perkara iki kudu sampean ahadiahkan. Ahadiah iku apa? Dicecek, diringkes jadi satu, namanya hidup. Inilah sing kula maksud hidup kang sejati. Yang laisa kamislihi syai'un. Syaratnya untuk sampai di situ fanakanlah semua dat sifat asma af'al pada diri jenengan. Fanakan, tiadakan, baru menuju ke ahad. Baru disitulah jenengan disebut ma'rifatullah. Bingung Gus? Bah, bingung aku, biar yo bingung kok. Ini loh Pak. Untuk menuju satu keesaan. Kalau di dalam hati jenengan la yarauna li anfusihim syai'an. Syekh Ibnu Athaillah dawuh. Kalau di dalam dirimu sudah tidak ada keimanan, pengakuan makhluk yang berperan, maka betul. Itu tandane. Yang kedua, bal yusyahiduna annal fa'ila huwallahu ta'ala. Semua yang beraf'al, semua sing berperan hanyalah Esa itu. Baru yang terakhir tandane tatmainnul qulub. Kedamaian, ketentreman hati yang jenengan dapatkan. Pun tinggal pertanyaannya 24 jam jenengan bersenggama sampean. Jenengan makrifat datang Allah berapa persen? Di situ ada kekasih Allah 3 golongan. Musyahadatul fana 24 jam itu setitik oleh makrifat. Musyahadatul kamil lebih banyak makrifatnya daripada tidak. Musyahadatul baqo selalu bermakrifat walaupun dalam keadaan tidur alias bubuk. Kita di mana? Pindai satu makom ke makom yang lain itu ada kaitannya secara keilmuan takudi oleh jenengan tikir birriyadoti wal azkar. Ada di sini. Tapi kata Allah, oh tidak dari zikirmu, tidak dari riadohmu, karena rahmatku. Iku maksudnya supaya kita tidak ngaku-ngaku yang beriadoh, tidak ngaku-ngaku kita yang berdik, alias biar lepas cepat keakuan diri. Satu kali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangapunten Gus, kawula saking Nganjuk bagian utara perbatasan Bojonegoro. Datang mriki kalau wau Gus sampun matur ini wajah tu wajah iya sampai kemutan dateng salatipun Allahu Akbar mosok karo panitia aku gak dibagi sirai. Nah makaten Gus.
Niki wau timbul pertanyaan Gus. Wonten makom tauhid la ilaha illallah memang niku kedah dipun lakukan makaten Gus nggih terhadap penyembelihan hewan kurban makaten. Kaula ingat pilih urip utawi Allah Subhanahu wa taala niku wonten pepet nggih wonten jawi, wonten kanan kiri, wonten ngarep lan wingking, wonten mriki nggih wonten mrika ngoten Gus. Ingkang kula tangletaken wonten makom tauhid la ilaha illa anna sudut pandangipun ingkang menyembelih hewan kurban dateng mriku wonten uripipun Allah Subhanahu wa taala niku pripun Gus makaten. Ngaten Mbah Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inilah Bapak Ibu yang ku sebut sebagai tajalli mutlak. Kene ana urip, kono ana urip. Mosok sih tak beleh. Inilah perlune menyeimbangkan antara kudus dan kodim, antara hukum syariah dan hukum hakikat. Persoalan yang menerima korban itu makome belum di makom ana, itu gak jadi masalah. Yang penting yang menyerahkan ini sudah duduk di tajalli. Sehingga jenengan yang menyerahkan ini memandang yang menerima itu bukan makhluk tetapi Allah. Innallaha innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Ingat ya. Ini surat Al-Maidah ayat 27. Kurban yang hanya diterima Allah bukan dagingi. Kurban yang diterima oleh Allah adalah ketika si penyerah ini hatinya muttaqin, bertakwa. Husnul a'mali nataiju husnil akhwal min qalbin zahidin. Qala Syekh Ibnu Athaillah. Bagusnya satu amaliyah ibadah apapun termasuk kurban di mata Allah diterima hanyalah bersumber dari hati yang bertakwa. Al-Maidah tadi menceritakan korbannya Qabil dan Habil. Yang diterima Habil karena beliau bertakwa. Intinya bertakwa gak ngaku-ngaku kalau dirinya yang menyerahkan. Berarti harus bertajalli. Menetapkan semua yang berperan keakuannya Allah, baik yang menyerahkan maupun yang diserahi. Jenengan sudah tidak memandang yang diserahi itu adalah makhluk. Begitu juga ketika jenengan misalkan yang diperintahkan untuk menyembelih, maka Anda harus bertajalli. Sebab ning sapi ono uripe Allah. Kita yang urip. Masa sih urip nyembelih? Urip. Makanya bertajallilah. Biar si kambing atau sapi tidak terasa sakit. Biar tidak terasa tersiksa. Bertajallilah. Makanya mengapa diperintahkan untuk membaca bismillah dan takbir. Iku semata-mata untuk ingat sing nyembelih iki sedaya sumbere sangka Gusti, manfaate untuk niki sinkronisasi antara hukum syariat dan hukum hakikat. Bapak Ibu hadirin, itu apa yang kita terima pada malam hari ini untuk menjadi